Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam bahagia untuk Bapak dan Ibu lansia yang kami cintai dan banggakan. Perkenalkan, saya Dr. Amelia Gunawan, ingin mengajak bincang hangat bareng sahabat lansia tentang menjaga kesehatan tubuh di usia yang tidak muda lagi, tetapi yang penting tidak kalah sehat dari yang lebih muda. Semoga di usia yang penuh pengalaman ini, Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, serta umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan edukasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bumbu dapur. Bumbu dapur memang membuat masakan menjadi lezat dan menggugah selera. Namun, tanpa disadari, beberapa bumbu yang sering digunakan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko stroke, terutama pada usia lanjut. Stroke adalah kondisi serius yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu. Pada lansia, risiko stroke cenderung lebih tinggi karena pembuluh darah sudah tidak seelastis saat muda, tekanan darah lebih mudah naik, dan metabolisme tubuh melambat. Pola makan yang salah, termasuk penggunaan bumbu tertentu secara berlebihan, dapat mempercepat terjadinya masalah ini. Banyak lansia yang merasa hanya bumbu, jumlahnya sedikit, pasti aman. Padahal, jika digunakan setiap hari dan dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat besar bagi tekanan darah, kadar kolesterol, dan kesehatan pembuluh darah otak. Melalui penjelasan ini, kami tidak bermaksud menakut-nakuti, melainkan mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih bijak dan sadar dalam memilih serta menggunakan bumbu dapur. Dengan pemahaman yang tepat, kita tetap bisa menikmati masakan enak tanpa mengorbankan kesehatan. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya dengan hati yang terbuka dan semangat menjaga kesehatan bersama. 1. Garam berlebihan, pemicu utama tekanan darah tinggi. Garam adalah bumbu dapur yang hampir selalu ada di setiap masakan. Rasanya yang asin membuat makanan terasa lebih nikmat. Namun bagi lansia, garam merupakan salah satu pemicu terbesar risiko stroke jika dikonsumsi berlebihan. Garam mengandung natrium. Ketika natrium masuk terlalu banyak ke dalam tubuh, ia akan menahan cairan di dalam pembuluh darah. Akibatnya, volume darah meningkat dan tekanan darah menjadi naik. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah faktor risiko utama stroke, baik stroke iskemik maupun stroke pendarahan. Banyak lansia yang tanpa sadar mengonsumsi garam dari berbagai sumber. Tidak hanya dari garam dapur, tetapi juga dari kecap asin, saus botolan, makanan instan, ikan asin, dan makanan olahan lainnya. Jika semua ini dikonsumsi bersamaan, jumlah natrium yang masuk bisa jauh melebihi batas aman. Pada usia lanjut, ginjal tidak lagi sekuat dulu dalam membuang kelebihan natrium. Hal ini membuat tekanan darah lebih mudah melonjak dan sulit dikendalikan. Jika kondisi ini berlangsung lama, dinding pembuluh darah bisa menebal dan mengeras, sehingga aliran darah ke otak terganggu. Bagi lansia, dianjurkan mengurangi penggunaan garam secara bertahap. Lidah memang perlu waktu untuk beradaptasi, tetapi setelah terbiasa, masakan tetap bisa terasa enak dengan cara lain, misalnya menggunakan rempah alami. Mengurangi garam bukan berarti menghilangkan kenikmatan makan, melainkan menjaga keselamatan dan kualitas hidup di usia senja. 2. Penyedap rasa atau micin yang sering dianggap sepele. Penyedap rasa atau micin sering digunakan agar masakan terasa lebih gurih dan lezat. Banyak orang beranggapan bahwa penyedap rasa aman selama tidak berlebihan. Namun bagi lansia, penggunaan penyedap rasa yang terlalu sering dan dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko stroke secara tidak langsung. MSG mengandung natrium, sama seperti garam. Meskipun rasanya tidak selalu asin, kandungan natriumnya tetap dapat mempengaruhi tekanan darah. Jika penyedap rasa digunakan hampir di setiap masakan, ditambah garam dan bumbu lain, total natrium yang masuk ke tubuh menjadi sangat tinggi. Beberapa lansia juga mengalami reaksi tertentu setelah mengonsumsi MSG, seperti sakit kepala, jantung berdebar-debar, wajah terasa panas, atau tekanan darah naik mendadak. Kondisi ini tentu berbahaya jika terjadi berulang-ulang, terutama bagi lansia yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Selain itu, penyedap rasa membuat lidah terbiasa dengan rasa gurih yang kuat.
Akibatnya, lansia cenderung menambahkan bumbu lebih banyak agar masakan terasa enak. Kebiasaan ini tanpa disadari meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan kerusakan pembuluh darah. Sebagai alternatif, lansia dianjurkan menggunakan kaldu alami dari rebusan ayam, ikan, atau sayuran. Bumbu tradisional seperti bawang putih, bawang merah, jahe, dan kunyit juga dapat memberikan rasa gurih alami yang lebih aman. Dengan mengurangi penyedap rasa, tubuh menjadi lebih ringan dan risiko stroke pun dapat ditekan. 3. Kecap asin dan saus botolan yang tinggi natrium. Kecap asin, saus tiram, dan saus botolan lainnya sering dianggap hanya pelengkap. Namun bumbu-bumbu ini sebenarnya mengandung natrium yang sangat tinggi dan bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan lansia. 1 sendok makan kecap asin saja dapat mengandung natrium yang cukup besar. Jika digunakan setiap hari, apalagi dalam beberapa menu sekaligus, tekanan darah bisa meningkat tanpa disadari. Banyak lansia yang merasa tidak menambahkan banyak garam, padahal kecap dan saus sudah menyumbang natrium dalam jumlah besar. Selain natrium, saus botolan juga sering mengandung gula dan bahan pengawet. Kombinasi ini dapat memicu peradangan dalam pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol, dan mempercepat pengerasan pembuluh darah. Juga aliran darah ke otak terganggu, risiko stroke pun meningkat. Pada usia lanjut, pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Konsumsi bumbu tinggi natrium dalam jangka panjang dapat membuat pembuluh darah mudah pecah atau tersumbat. Inilah yang sering menjadi penyebab stroke mendadak pada lansia. Sebaiknya, lansia mulai membatasi penggunaan kecap asin dan saus botolan. Jika ingin tetap menggunakan, cukup sedikit saja dan tidak setiap hari. Pilihan lain adalah menggunakan kecap rendah sodium atau menggantinya dengan bumbu alami. Dengan langkah kecil ini, lansia dapat menjaga tekanan darah tetap stabil dan melindungi kesehatan otak. 4. Bumbu instan dan makanan siap pakai. Bumbu instan memang praktis dan memudahkan memasak. Namun, di balik kepraktisannya, bumbu instan sering mengandung garam, MSG, dan pengawet dalam jumlah tinggi. Bagi lansia, konsumsi bumbu instan secara rutin dapat meningkatkan risiko stroke. Banyak lansia yang tinggal sendiri atau merasa tidak ingin repot, sehingga memilih bumbu instan sebagai solusi cepat. Sayangnya, penggunaan jangka panjang dapat berdampak buruk bagi tekanan darah dan kesehatan jantung. Natrium yang tinggi membuat pembuluh darah bekerja lebih keras, sementara pengawet dapat memicu peradangan dalam tubuh. Selain itu, bumbu instan sering membuat rasa makanan sangat kuat. Hal ini mendorong lansia untuk makan lebih banyak nasi atau lauk, yang akhirnya meningkatkan berat badan dan risiko diabetes. Padahal, diabetes juga merupakan faktor risiko utama stroke. Tubuh lansia memerlukan makanan yang lebih alami dan ringan. Memasak dengan bumbu segar memang sedikit lebih lama, tetapi jauh lebih aman dan menyehatkan. Dengan mempersiapkan bumbu sederhana seperti bawang, jahe, dan rempah, lansia tetap bisa menikmati masakan lezat tanpa membahayakan kesehatan. Mengurangi bumbu instan bukan berarti hidup menjadi sulit. Justru ini adalah langkah bijak untuk menjaga kemandirian dan kesehatan di usia tua. Sedikit usaha hari ini dapat mencegah masalah besar di kemudian hari. 5. Gula berlebihan dalam bumbu masakan. Selain asin, rasa manis juga sering digunakan dalam masakan. Gula, kecap manis, dan saus manis ternyata dapat meningkatkan risiko stroke secara tidak langsung, terutama pada lansia. Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan kadar gula darah naik. Jika kondisi ini berlangsung lama, lansia berisiko terkena diabetes. Diabetes dapat merusak pembuluh darah, membuatnya kaku dan mudah tersumbat. Ketika aliran darah ke otak terganggu, risiko stroke meningkat secara signifikan. Banyak bumbu dapur yang mengandung gula tersembunyi, seperti kecap manis, saus sambal, dan saus tomat. Jika digunakan bersamaan, jumlah gula yang masuk ke tubuh bisa sangat tinggi. Lansia sering tidak menyadari hal ini karena rasanya tidak terlalu manis. Selain itu, gula berlebihan juga dapat meningkatkan berat badan dan kadar lemak darah. Kombinasi antara obesitas, kolesterol tinggi, dan diabetes adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi kesehatan otak lansia. Sebaiknya lansia mulai mengurangi penggunaan gula dalam masakan. Rasa alami dari bahan makanan sebenarnya sudah cukup nikmat jika diolah dengan benar. Dengan mengurangi gula, tubuh terasa lebih segar dan risiko penyakit berat dapat ditekan.
Cara aman menggunakan bumbu dapur untuk lansia. Setelah memahami berbagai bumbu yang dapat memicu risiko stroke, kini saatnya membahas cara aman menggunakan bumbu dapur bagi lansia. Kunci utamanya adalah keseimbangan dan kesadaran. Pertama, kurangi penggunaan garam, penyedap rasa, dan saus botolan. Gunakan dalam jumlah kecil dan tidak setiap hari. Kedua, perbanyak bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, dan daun salam. Selain memberi rasa, bumbu ini juga memiliki manfaat kesehatan. Ketiga, biasakan mencicipi masakan sebelum menambahkan bumbu. Banyak lansia yang menambahkan bumbu tanpa mencicipi, sehingga jumlahnya berlebihan. Keempat, masak dengan metode sehat seperti merebus, mengukus, atau menumis ringan. Selain itu, perhatikan kondisi kesehatan pribadi. Jika memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol, sebaiknya lebih ketat dalam mengatur bumbu. Konsultasi dengan tenaga kesehatan juga sangat dianjurkan. Dengan kebiasaan memasak yang lebih sehat, lansia tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa rasa takut. Tubuh menjadi lebih ringan, tekanan darah lebih stabil, dan risiko stroke dapat ditekan secara signifikan. Pesan penting untuk lansia. Bapak dan Ibu lansia yang kami hormati, bumbu dapur memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun di usia lanjut, setiap pilihan kecil memiliki dampak besar bagi kesehatan. Garam, penyedap rasa, saus botolan, dan gula yang berlebihan dapat menjadi pemicu risiko stroke jika tidak dikendalikan. Menjaga kesehatan bukan berarti hidup harus serba terbatas. Dengan pemahaman yang benar, lansia tetap bisa menikmati makanan enak sekaligus menjaga tubuh tetap kuat. Mengurangi bumbu berisiko adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Ingatlah bahwa stroke sering datang tiba-tiba, tetapi prosesnya terjadi perlahan akibat kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, mulai hari ini mari lebih bijak dalam menggunakan bumbu dapur. Sedikit perubahan dapat membawa manfaat besar di masa depan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat untuk selalu menjaga pola makan. Terima kasih telah menyimak dan menemani saya ngobrol seputar kesehatan ini hingga akhir. Besok kita ngobrol lagi ya. Jangan lupa istirahatlah yang cukup dan perbanyak minum air putih. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin.